Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Uputaiko dengan saya sendiri, Aprilia Nikapota sebagai pembicara pertama sekaligus replay speaker, Isdarma Sahyan sebagai pembicara kedua, dan Wodikira Putri Kumala Arif sebagai pembicara ketiga. Kami sebagai tim kontra sangat tidak menyetujui mosi kita pada kesempatan kali ini, yaitu kuliah daring selama pandemi COVID-19. Namun, sebelum saya memasuki kepada ranah argumen saya, izinkanlah saya memberikan definisi sekaligus latar belakang dari mosi kita pada hari ini. Kuliah daring adalah sebuah pembelajaran berbasis internet dengan menggunakan media-media lainnya. Pandemi COVID-19 adalah suatu keadaan di mana terjadi penambahan kasus COVID-19 secara masif di berbagai negara. Pandemi COVID-19 telah melumpuhkan sektor-sektor negara kita, baik dari sektor pemerintahan, perekonomian, bahkan sektor pendidikan. Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk selalu menjaga jarak dan berada di rumah, sehingga kita harus mencari alternatif lain untuk mengembangkan diri sekaligus potensi diri kita sendiri. Namun, sejatinya pengembangan itu tidak hanya berdasarkan bangku perkuliahan. Jika kita melihat dari sisi efektivitas, kuliah daring sangatlah tidak efektif karena permasalahan jaringan dan teknologi-teknologi tertentu. Seperti pada pelajaran hitungan, kita mengalami banyak sekali kendala di mana penulisan dan perumusan angka-angka itu sendiri tidak semua menguasai cara-cara ataupun metode-metodenya, sehingga penilaian tersebut berimbas pada kelancaran informasi dan kecakapan menggunakan teknologi. Kemudian, jika kita melihat dari sisi ekonomi, Indonesia merupakan negara berkembang di mana pendapatan per kapita masyarakatnya masih berada di bawah rata-rata, di mana untuk mengikuti kuliah daring, seorang mahasiswa harus mempunyai perangkat-perangkat seperti smartphone dan laptop. Dan kita ketahui bersama bahwasanya harga smartphone dan laptop tidaklah murah dan sangat mahal untuk orang-orang yang tidak mampu. Selain smartphone dan laptop, kita harus melengkapi diri kita dengan kuota internet. Dan menurut data yang kami peroleh dari situs resmi Zoom, bahwasanya Zoom membutuhkan kecepatan bandwidth sebesar 600 kbps hingga 1,8 Mbps, yang jika kita konversikan kepada kuota, ia akan memakan kuota sebanyak 270 hingga 810 MB. Itu hanya untuk telekonferensi 1:1. Sedangkan untuk telekonferensi grup, Zoom membutuhkan lebih dari 1 GB untuk selama per jam. Karena itu, kami sangat tidak menyetujui mosi kita pada kesempatan kali ini karena kuliah daring sangatlah tidak efektif dan akan menyusahkan mahasiswa dalam segi perekonomiannya. Untuk itu, terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdarma Sahyan, pembicara kedua dari tim kontra. Baiklah, mosi pada kesempatan hari ini adalah kuliah daring di masa pandemi. Tentu saja kami sebagai tim kontra menentang mosi pada hari ini, dan saya akan membahas dari berbagai pandangan mengenai kuliah daring di masa pandemi ini. Alasan kami tidak menyetujui yaitu dari teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, dan sudut pandang hukum. Baik, masuk pada ranah argumen saya. Dari poin teknologi informasi dan komunikasi adalah keterbatasan kuota. Seperti yang kita ketahui, untuk menggunakan teknologi untuk mengakses informasi, kita perlu yang namanya kuota. Apalagi dalam pembelajaran daring ini menggunakan video conference, yang kami ambil sampelnya adalah menggunakan aplikasi Zoom. Tentu saja penggunaan video conference ini menyebabkan pembengkakan kuota yang digunakan selama pembelajaran daring. Seperti yang hasil riset kami bahwa selama menjadi mahasiswa baru dan beberapa minggu yang lalu, bahwa penggunaan kuota 4 kali lebih besar dibandingkan dengan pembelajaran normal pada umumnya. Dan juga berdasarkan data dari Advokasi Kesejahteraan BEM UI bahwa 51,5% mahasiswa keberatan dengan dunia belajar baru dan 35% keberatan tentang membeli kuota.
Hal ini tentunya ada kesenjangan pendidikan antara mahasiswa yang miskin dan mahasiswa yang kaya. Mahasiswa yang kaya akan terus melanjutkan pendidikan dengan sangat mudah, dan kemudian mahasiswa miskin terbebani dengan pembayaran kuota. Apalagi dalam era pandemi ini banyak terjadi PHK, sehingga terjadi penumpukan pembebanan ekonomi di keluarga-keluarga yang kurang mampu. Kemudian saya akan membahas tentang tidak semua daerah punya infrastruktur jaringan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan, dan dikutip dari pernyataan Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi bahwa permasalahan jaringan internet di Indonesia tidak seperti negara-negara di Asia lainnya. Jika negara-negara di Asia lainnya cukup dengan menarik kabel optik saja, Indonesia sebagai negara kepulauan harus menarik kabel optik kemudian dihubungkan di jalur laut. Hal ini tentunya sulit ataupun memakan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, belum adanya pemerataan infrastruktur jaringan di wilayah Indonesia yang berada di pelosok-pelosok. Oleh karena itu, menurut kami, dari mahasiswa yang berada di pelosok itu susah atau sulit untuk mengakses pembelajaran daring di masa pandemi ini. Kemudian gangguan pada jaringan internet. Seperti yang kita ketahui, mahasiswa menggunakan provider yang berbeda-beda, sehingga jaringannya atau kualitas jaringannya tidak sama. Oleh karena itu, jika provider itu yang digunakan jaringannya mengalami gangguan, maka pembelajaran di era pandemi ini tentu saja tidak efektif. Dan kemudian apabila kita keluar dari Zoom atau pembelajaran melalui video conference lainnya, maka hal ini tentu saja tidak efektif. Kemudian waktu dipersingkat dan mahasiswa kurang aktif. Seperti yang kita ketahui bahwa di era pandemi ini waktu pembelajaran dipersingkat. Kemudian mahasiswanya pun dapat dinilai kurang aktif karena waktu yang dipersingkat ini. Inovasi dan kreativitas mahasiswa terbatas, dan brainstorming atau ide-ide mungkin yang menjadi gagasan penggagas untuk melakukan perubahan menjadi terhalang dengan waktu yang dipersingkat pada masa kuliah ini. Kemudian dari poin hukum bahwa dijelaskan Permenpan nomor 4 tahun 2020, belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Nah, ini sudah jelas bahwa dalam Permenpan ini mendukung argumentasi kami sebagai tim kontra. Seharusnya pendidikan tidak perlu terfokus kepada pembelajaran, misalnya dalam hal ini materi yang disampaikan dosen, kemudian mahasiswa menyimak, kemudian mahasiswa yang mengerjakan tugas. Saya menganalogikan seperti rantai makanan yang tidak pernah putus dari siklus itu, yaitu dosen memberikan materi, kemudian mahasiswa menyimak, kemudian mahasiswa memberi tugas. Itulah betapa prihatinnya pendidikan kita pada saat ini. Kemudian di sisi kesehatan, bahwa kita perlu ketahui adanya gangguan yang namanya astenopia atau mata lelah akibat penggunaan mata secara intens. Hal ini tentunya dapat menyebabkan rabun dan juga gejala-gejala pusing lainnya. Hal ini didukung dengan tuntutan mahasiswa bahwa untuk terus stay di depan komputer atau stay di depan laptop selama pembelajaran, dihubungkan dengan pembelajaran dan juga pengerjaan tugas. Sekali lagi, kami sebagai tim kontra menentang mosi pada hari ini, yaitu kuliah daring di masa pandemi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembicara ketiga dari tim kontra akan mengelaborasi pendapat dari pembicara 1 dan 2 serta memberikan bukti-bukti konkret untuk mendukung argumen kami. Langsung saja, berdasarkan data dari survei pembelajaran rumah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap kuliah daring selama COVID-19 yang dilakukan untuk melihat indeks pembelajaran daring yang telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan. Dalam penelitian yang terdapat 89,17 responden mahasiswa yang merasa pembelajaran tatap muka lebih efektif dan lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran daring. Masalah utama di sini karena koneksi internet serta pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk membeli kuota, di mana setiap mahasiswa harus menyediakan minimal 10.000 sampai dengan 400.000 per bulan hanya untuk kuota internet. Sedangkan tidak semua orang mampu untuk memenuhi itu, apalagi pada pandemi saat ini banyaknya pekerja-pekerja yang di PHK dari pekerjaannya, sehingga akan sangat menyusahkan bagi mereka yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan kuota ini. Belum lagi terdapat 30,85% mahasiswa yang mengeluh akibat jaringan yang kurang bagus. Ini membuktikan bahwasanya
kuliah daring sangat tidaklah efektif seperti apa yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dan kedua sebelumnya. Selain itu, survei dari Kemendikbud mengenai media yang digunakan untuk kuliah daring terhadap 237.000 mahasiswa di seluruh Indonesia terkait kuliah daring di tengah pandemi ini, dihasilkan bahwa media yang paling banyak digunakan adalah handphone dengan 68%, notebook 14%, desktop 10%, dan sangat kecil bagi mereka yang menggunakan tablet. Dapat kita lihat melalui data ini bahwa mahasiswa yang menggunakan handphone sangatlah banyak, dan kita tahu bahwa fitur-fitur yang terdapat dalam handphone sangatlah minim apabila dibandingkan dengan laptop, sehingga apabila kuliah berlangsung, pemberian informasi dari dosen kepada mahasiswanya akan sangat terganggu. Selain itu, saya menutip pernyataan dari Bapak Ilham Akbar Habibie yang merespon hasil survei Kemendikbud ini. Beliau mengatakan bahwa belajar dari menggunakan handphone sangatlah kurang efektif karena HP lebih akrab digunakan untuk perangkat hiburan, bukannya untuk belajar. Selain itu, pada aspek kesehatan, terdapat riset dari National Institute of Occupational Safety and Health yang mengatakan bahwa hampir 88% dari seluruh pengguna komputer mengalami CVS. Sedangkan kita tahu bahwa mahasiswa saat ini yang memiliki laptop akan sangat meluangkan waktunya lebih banyak di depan laptop, kisaran 10-15 jam hanya untuk waktu perkuliahan dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Sedangkan CVS di sini adalah suatu kondisi yang timbul karena terlalu banyak memfokuskan mata ke layar laptop, handphone, ataupun komputer, sehingga terdapat gejala-gejala yang akan merusak kesehatan, di mana itu termasuk astenopia, mata lelah atau mata kering. Gejala yang berkaitan dengan permukaan okuler ini ditandai dengan mata berair atau iritasi, lalu gejala virtual, penglihatan kabur, penglihatan ganda, dan sulit memfokuskan pandangan, dan gejala ekstraokuler, ini ditandai dengan nyeri bahu, punggung, ataupun leher. Ini juga didukung dengan penelitian CVS yang terjadi di Indonesia oleh salah seorang mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang mengatakan bahwa terdapat 65,9% mahasiswa yang mengeluh akibat kesehatan yang terganggu bagi mereka yang bekerja di depan laptop ataupun belajar di depan laptop. Lalu didukung pula dari jurnal Medika Malahayati yang memperlihatkan hubungan waktu penggunaan laptop dengan timbulnya keluhan CVS pada mahasiswa atau mahasiswi di suatu kampus. Dan di sini dikatakan bahwa penggunaan laptop dengan waktu kurang lebih 2 sampai dengan 4 jam akan menimbulkan keluhan mata berair sebanyak 56,5%. Selain itu, penggunaan laptop lebih dari 4 jam akan menimbulkan keluhan nyeri punggung. Dan sekarang kita bayangkan bahwa mahasiswa yang mengerjakan tugasnya dan melakukan perkuliahan kisaran 10 sampai dengan 15 jam per hari pasti akan sangat banyak terganggu, mulai dari mata nyeri, sakit punggung, penglihatan terganggu, dan lain sebagainya. Sekali lagi kami tekankan bahwa dari banyaknya dampak-dampak negatif ini, kami sebagai tim kontra sangatlah tidak setuju pada mosi hari ini, yaitu kuliah daring selama pandemi COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kedua ini. Saya sebagai replay speaker akan memberikan rangkuman sekaligus solusi atas perdebatan kita pada kesempatan kali ini. Kami sebagai tim kontra tidak menyetujui mosi kita pada kesempatan kali ini, yaitu kuliah daring selama pandemi COVID-19. Berdasarkan argumen sekaligus data-data yang telah diberikan oleh pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga, kami dapat simpulkan bahwasanya ada beberapa poin yang menyebabkan kami tidak menyetujui mosi kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kurang efektif. Baik dari segi perkuliahan maupun dari segi penilaian, kuliah daring sangatlah tidak efektif. Kemudian dari segi perekonomian, yang kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara berkembang yang pendapatan per kapitanya masih di bawah rata-rata dan harus memenuhi perangkat-perangkat seperti smartphone, laptop, dan kuota. Kemudian dari segi teknologi infrastruktur, negara Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana pembagian dari jaringan internet itu sendiri tidak merata, sekaligus provider yang menjadikan internet itu sendiri berbeda-beda. Kemudian jika kita melihat dari segi kesehatan, menatap laptop atau layar
layar handphone sangatlah berbahaya untuk kesehatan mata kita, di mana itu akan memberikan penyakit-penyakit seperti stereotopia. Karena itu kami memberikan solusi yang konkret, yaitu alangkah lebih baiknya mahasiswa diberikan ruang atau waktu untuk peningkatan kemampuan diri dan kecakapan hidupnya secara pribadi, entah itu dari pembelajaran COVID-19 maupun hobi-hobi yang dimilikinya untuk dikembangkannya. Karena itu, kami sebagai tim kontra sangat tidak menyetujui mosi kita pada pagi hari ini, sekaligus kami dan data-data yang telah kami paparkan, kami tekankan sekali lagi bahwasanya kami tidak menyetujui mosi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.